Selamat memeriahkan acara kita 17 Agustus 1900. Di sanalah aku berdiri dari Bandung biru, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Sambutan pada saat ini di perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sebelum kami mengucapkan sesuatu tentang kemerdekaan, izinkanlah saya mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Kata-kata merdeka ini adalah merupakan suatu ungkapan yang luar biasa yang diungkapkan oleh arek-arek Surabaya, merupakan kesatuan dan keharmonisan di antara bangsa Indonesia. Maka dicetuskan semboyan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kata-kata ini bukan hanya kata-kata atau isapan jempol, tetapi mereka sadar dengan kata Sumpah Pemuda yang dikobarkan seluruh bangsa Indonesia dari berbagai golongan, dari berbagai ras manusia, jati diri bangsa Indonesia. Karena itulah falsafah seperti ini yang dicuatkan oleh Empu Tantular pada waktu itu. Adanya pertikaian antara Hindu dan Buddha dipadamkan oleh Empu Tantular dengan mengatakan bahwa kebenaran hanya satu, yaitu milik Allah. Nah, disitulah maka itu dipakai oleh Bung Karno pada waktu mencetuskan the way of life atau pandangan bangsa Indonesia dengan kata Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda tetapi tetap satu jua. Dari kata-kata ini sebenarnya adalah merupakan suatu semangat yang menggelora yang ada di dalam kalbu bangsa Indonesia untuk hidup bergandengan tangan, untuk hidup harmonis tanpa memandang suku, ras, bahasa, dan agama, tetapi menjadi satu kesatuan yang ada di bumi Indonesia ini. Karena itulah mereka tidak takut dengan kematian, mereka tidak takut dengan mencurahkan darah demi persatuan dan kesatuan dan jayanya hidup berbangsa dan negara. Saudara, dengan demikian kita adalah merupakan bangsa yang betul-betul adiluhung, betul-betul kuat. Karena kemerdekaan ini tidaklah diberikan oleh negara lain atau bangsa lain, tetapi ini adalah merupakan suatu perjuangan dari arek-arek Surabaya dan juga diikuti oleh Yong Ambon, Yong Sumatera, artinya orang-orang Ambon, orang Sumatera, dan lain sebagainya bersatu padu untuk apa? Untuk mengusir penjajahan yang ada. Nah, penjajahan itu sebenarnya
bukan hanya penjajahan secara fisik, tetapi moral, ideologi, dan lain sebagainya. Nah, kemerdekaan yang ada sekarang ini haruslah kita isi. Kita isi dengan apa? Dengan membangkitkan rasa kesatuan. Makanya hati nurani bangsa ini harus sekarang digalakkan. Kalau kita sekarang lihat di Indonesia ini, budaya sekarang dibangkitkan. Karena dengan budaya dibangkitkan, perilaku bangsa itu akan tumbuh. Ya, keharmonisan itu akan tumbuh. Tidak ada benteng, tidak ada tembok, tetapi saling merangkul di dalam keharmonisan. Makanya budaya ini ditumbuhkan. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terjajah dengan budaya-budaya lain. Padahal budaya kita ini lebih adiluhung dibanding dengan budaya-budaya lain. Suatu contoh, kata you ini digunakan untuk orang tua, muda, dan lain sebagainya. Kalau kita kata panjenengan itu kan ada aturan. Nah, kita mempunyai suatu budaya yang adiluhung. Ada suatu pengalaman ketika saya di Amerika ketemu Father George di sana, mengatakan budayamu itu lebih mulia dari budaya kami. Karena bahasa itu ada tata aturan. Di Jawa kan gitu kan, ada kamu, sampean, panjenengan, paduka, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan terap-terapan yang ada. Dan kita memiliki, bangsa lain tidak memiliki. Menunjuk pada artian bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang adiluhung. Makanya budaya harus dibangkitkan supaya perilaku bangsa ini lebih baik dan lain sebagainya. Yang kedua, mengisi kemerdekaan ini itu tradisi membaca, knowledge itu harus dibangkitkan, sehingga dengan demikian kita ini tidak menjadi bangsa yang norobonteng, tetapi mempunyai intelektual yang tinggi, sehingga ketika ada ideologi bangsa lain yang mencoba untuk memporak-porandakan bangsa kita, kita tidak bisa. I don't know what your tradition. Saya tidak tahu apa yang menjadi tradisimu, tetapi aku ingin membangkitkan tradisi kami, budaya kami, ya kan? Terus bahasa kami. Nah, dengan demikian kita kalau mempunyai apa yang dinamakan dengan hati nurani bangsa, tidak bisa dikacaukan oleh budaya-budaya lain, oleh ide-ide lain yang bertentangan dengan way of life, pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itulah bangsa kita perlu mengisi mengenai knowledge, mengenai budaya, mengenai rajin membaca, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang lain. Dengan demikian makin ke depan, ingat, kita ini akan bersaing dengan negara yang lain. Kalau kita tidak pintar, kalau kita tidak mempunyai intelektual, akan dijajah dengan ideologi yang lain yang akan merusak dan menghancurkan kita serta memperbudak kita di dalam ideologi yang tidak sesuai dan tidak cocok. Merdeka! Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Sepuh dan sepuh yang saya hormati, Bapak, adik-adik, seluruh warga RT 1 RW 3 Dusun Gacul. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia dan izinnya sehingga kita bisa hadir dalam acara tasyakuran untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024. Adik putu-putu kula monggo ing dalu menika sareng-sareng yang nyuwun warsaning Allah Subhanahu wa Ta'ala
ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat. Gak bahaya Dai. Mantan anyar ini. Monggo. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan kepada para pembicara yang telah berpartisipasi dan menyemarakkan malam Tirakasa.